Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan membahas tentang Daulah Safawi Persia, yaitu di Iran, proses lahirnya Daulah Safawi. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu silsilah penguasa kerajaan Safawi, bentuk pemerintahan yaitu monarki absolut, perkembangan kerajaan Safawi, masa kejayaan bangsa Safawi, masa kemunduran dan keruntuhan bangsa Safawi. Silsilah penguasa kerajaan Safawi. Ada beberapa silsilah penguasa kerajaan Safawi. Yang pertama adalah Ismail I, Tanshab Ismail II, Muhammad Godabanda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain I, Tasmat II, Abbas III, Sulaiman II, Ismail III, Husain II, Muhammad. Bentuk pemerintahan yaitu monarki absolut. Secara horizontal, pembagian didasarkan pada kesukuan. Mereka berasal dari kepala suku yang bergabung dalam pasukan Kibilbasi maupun pasukan Gulam atau budak. Administratif dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara vertikal, pembagian mencakup dua jenis, yaitu istana, dargah, dan sekretariat negara atau diwan dan mamalik. Aktivitas penyelenggaraan negara dipercayakan kepada amir pada kepala suku, tingkat atas dan wazir menteri yang bergabung dalam suatu dewan zangi. Selain itu, lembaga lain adalah sejarawan istana, sekretariat pribadi Syiah, dan kepala intelijen. Urusan rumah tangga ditangani oleh lembaga khusus yang dikepalai oleh kepala urusan rumah tangga, raja, atau nazir buyutat. Di sana terdapat suatu bengkel kerja yang menghasilkan barang yang ekspor ke Eropa dan India untuk kas negara. Perkembangan kerajaan Safawi. Perkembangan selanjutnya yakni pada masa pemerintahan Tahmasp I, Ismail II, Muhammad Godabanda. Kerajaan Safawi mengalami kelemahan diakibatkan sering terjadinya peperangan melawan kerajaan Utsmani. Baru pada masa pemerintahan Raja Abbas I, kerajaan Safawi mengalami puncak kejayaan. Namun setelah itu pemerintahan kembali melemah. Masa kejayaan bangsa Safawi. Masa kejayaan ini berlangsung dalam masa pemerintahan Raja Abbas I. Beliau mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kibilbasi dan membentuk pasukan budak dari bangsa Armenia, Georgia, dan Sirkasia. Mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Georgia, Armenia, dan berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam tiap khutbah Jumat. Masa kejayaan bangsa Safawi di bidang politik. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. Berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat, Marwa, dan Balkh dalam menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Masa kejayaan bangsa Safawi di bidang pendidikan. Bidang pendidikan berhasil membangun lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan biaya oleh pendapatan negara. Melahirkan pusat kajian ilmu Najm dan Mayat, melahirkan dua aliran filsafat, yaitu filsafat peripatetik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa, dan filsafat Isyraqi yang dikembangkan oleh Suhrawardi pada abad ke-12.
Masa kejayaan bangsa Safawi bidang ekonomi sosial dan budaya, telah berhasil meningkatkan produksi di sektor pertanian dan tekstil yang dikuasai kerajaan dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris, serta keramik dari Cina. Bidang seni telah berhasil membangun 162 masjid, 48 perguruan, 162 karafat karis, dan 273 pemandian umum. Berhasil mengembangkan seni lukis Timuriah. Masa kemunduran dan keruntuhan bangsa Safawi. Masa kemunduran dan keruntuhan bangsa Safawi pasca pemerintahan Syekh Abbas I mulailah mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain Syekh Hussein yang memberi kuasaan yang besar kepada para ulama syekh yang sering memaksakan pendapatnya kepada penganut aliran Sunni, sehingga membangkitkan kemarahan penganut Sunni Afghanistan. Ketidakcakapan para penguasanya untuk mengendalikan sistem pemerintahan seperti Sultan Safi. Sultan Safi amat suka minum minuman keras yang mengantarkannya pada kematian. Tidak memiliki kepedulian terhadap problem sosial kemasyarakatan, sehingga posisi ulama rasionalis memainkan peranan politiknya. Contoh, peran Syekh Al-Islam Muhammad Badir Majelis lebih didengarkan daripada rajanya, Syekh Sulaiman. Pasukan militer yang dirintis oleh Abbas I terbengkalai dan terpecah menjadi resimen kecil dan lemah. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani seringnya terjadi konflik intern dalam hal perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Akhirnya, dari Safawi, selanjutnya Persia diperintah oleh dinasti Zad, dinasti Khazar, dan dinasti Pahlavi. Kemudian sejak tanggal 11 Februari 1979, melalui revolusi Islam yang dipimpin oleh tokoh Syiah terkenal Ayatullah Khomeini, sistem kerajaan yang telah ribuan tahun berkuasa dihapus dan digantikan dengan sistem republik atau demokrasi dengan nama Ye-Islamiyye Iran, Republik Islam Iran, dan dengan presiden pertama Abul Hasan Bani Sadr. Demikianlah materi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.